Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar salamnya masih sayur-sayur sebelah ujung ya, khususnya sudut belakang. Maka Pak Lutfi kasih pantun dulu, boleh pantun ya. Yang agama adalah sholat dimulai di subuh hari. Jawab salam masih nampak kurang semangat. Pak Lutfi ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang atas mengajar belakangan juga tahu ada terima kasih ya. Alhamdulillah, daun salam manfaatnya banyak untuk memasak dan obat juga. Jawab salam sudah kompak, sudah semangat dan kompak. Semoga kelak bersama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khairan bashira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama cerdik pandai, guru kami, pengurus Majelis Al-Ansor beserta segenap jajaran semuanya, tokoh agama, tokoh masyarakat istimewa, semua jamaah sholat fardu isya dan sunnah tarawih yang istiqomah sampai malam ke-24 malam hari ini yang saya hormati. Semoga senantiasa dirahmati, dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Atur berbahagia dan bersyukur kita sampai malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah SWT untuk istiqomah. Istiqomah memang berat katanya, kalau ringan namanya istirahat. Maka dari itu kita yang dipilih oleh Allah bersyukur dan berbahagialah. Mudah-mudahan al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Orang yang bisa istiqomah, Allah akan berikan berbagai kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat mengirimkan salam selalu kita diajak siapapun yang berbicara di depan ya. Kenapa? Maka ada ulama atau guru kami menyusun syair Indonesia memang. Zaman sekarang zaman mungkaron, perlu banyak baca sholawat, berbanyak zikir dan juga taubat. Semoga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, khususnya adik-adik yang mencatat, malam hari ini dikasih temanya apa? Keutamaan sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, sebagai kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan mengimani atau mengakui bahwa 4 khulafaur rasyidin, 4 penerus pengganti Nabi sebagai pemimpin umat Islam, bukan sebagai Nabi. Harus digarisbawahi, karena tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Namun bagaimana keistimewaan mereka secara umum? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, bahwa atas kalian kita umat Nabi Muhammad
disuruh berpegang teguh dengan sunnah dan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan sunnah yang dicontohkan, yang dibawakan, yang dipraktikkan oleh para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka itu senantiasa dalam petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak terkecuali Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat kesayangan Rasul sekaligus menantu Nabi. Beliau bernasib menikah dengan dua putri kesayangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampailah beliau bergelar Sumaili, memiliki atau dianugerahi dua cahaya. Ya, Ruqayyah dan Ummu Kalsum yang memang tidak boleh menikahi saudara kandung masih hidup dua-duanya. Artinya ketika satu sudah meninggal baru diambil untuk yang lain. Maka untuk Sayyidina Utsman radhiyallahu an, beliau sampai dapat menikahi atau menikah dengan dua putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya beliau. Nah, bagaimana kedekatan Sayyidina Utsman bin Affan? Bahwa beliau dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Sampailah suatu ketika perang Tabuk, ya, beliau sanggup memberikan separuh daripada hartanya untuk bekal dan modal orang mengikuti perang tersebut. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita ambil sebagai ibrah pelajaran? Memang disebutkan dalam satu riwayat, innamal mar'u hadithun ba'da wa kun hadithan hasanan limawat. Sesungguhnya orang itu siapapun hadithun ba'da akan menjadi cerita untuk orang setelahnya. Contohnya kita, orang-orang sebelum kita, ya, maksudnya yang sudah mendahului kita, ya para sahabat kita sebut di sini. Mereka adalah pendahulu kita, yang mana dari perjalanan mereka telah mengukir sejarah indah. Karena begitulah anjuran dalam agama. Innamal mar'u hadithun ba'da wa kun hadithan hazanan limawa'ah. Dan jadilah kalian itu haditsan hasanah, yaitu menjadi cerita yang baik untuk orang setelahnya. Kalau kita menjadi atau bisa mengukir cerita yang indah, yang baik untuk orang setelah kita, sebutlah kita sebagai atuk atau kakek atau nenek, nanti akan jadi cerita untuk anak cucu kita. Ketika baik yang kita lakukan, mereka akan bangga punya nenek, punya kakek seperti kita, atau punya bapak seperti kita, dan patut untuk dicontoh atau diikuti jejak langkahnya. Sebutlah kita jauh saja memandang yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Beliau seorang yang sangat dermawan. Mudah-mudahan kita ada bisa mengikuti, walaupun tidak sampai seperti beliau. Namun ketika ada kita punya rasa senang, bahagia, kepingin seperti beliau, ada rasa cinta dengan apa yang beliau lakukan, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ulama terjemah dalam diri kita. Apa ulama memberikan penerangan, penjelasan, tuntunan kepada kita. Uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratun ma'asi walau kuntu sawa'an fil fita'ah. Uhibbus salihin, aku senang cinta kepada orang-orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah, aku mengharapkan
bersama mereka untuk mendapatkan syafaat. Karena orang yang cinta kepada seseorang yang soleh, yang baik, dalam penjelasan ulama bahwa beliau ulama memberikan penerangan kabar gembira kepada kita dengan ilmunya dan kajiannya bahwa mereka bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di hari akhirat. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita mungkin maaf secara umum ini, mudah-mudahan ada yang bisa, mungkin ada di antara kita yang bisa mengikuti jejak langkah Utsman bin Affan, sehingga alhamdulillah masjid kita semakin hari atau pas kemarin saya hadir untuk Jumatan di sini, tembok di depan masih apa ya, masih di bukan kasar lah, baru di bobo-bobo. Ini sekarang sudah berkilat-kilat ya, alhamdulillah. Itulah di antara kita ada kedermawanan di antara kita yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti jejak langkah daripada para sahabat atau orang-orang terdahulu dari kita yang telah memikirkan praktik amalan-amalan baik untuk kita contoh dan ikuti. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada syair tadi itu apa? Wa aqraman tijarul ma'asi walau kuntum sawa'an fil bidu'ah. Saya benci kepada orang yang penuh dengan maksiat. Walaupun kuntum sawa'an fil bidu'ah, walaupun aku mungkin bagian daripada maksiat tersebut. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah SWT, tawadhu'nya ulama menyebut dirinya ikut dalam maksiat. Maksudnya adalah bagaimana kita yang memang mungkin belum tingkat level ulama, apakah lagi tidak mau cinta dan sayang dan mau mengikuti jejak langkah orang-orang soleh terdahulu daripada kita. Contohnya seperti Utsman bin Affan. Bagaimana keistimewaan orang yang bisa dermawan? Bahwa as-sahiyyu, orang yang bisa berbagi, orang yang pemurah itu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Bahwa orang yang bisa dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Coba kalau di kampung kita ini ada orang kaya tapi dia pelit, kira-kira banyak orang suka atau banyak orang benci? Tentu mungkin banyak orang yang benci, bukan banyak yang benci, tapi kira-kira secara hukum manusia saja mungkin kurang senang dengan orang. Tetapi dia sudah kaya, pemurah, tidak sombong, dan luar biasa akan dijadikan contoh dan diikuti dan dikagumi, bahkan didoakan mendapatkan kelanggengan hartanya. Dan mudah-mudahan dapat daripada doa malaikat yang diturunkan setiap hari untuk kita semua masing-masing. Allahumma ati mumfiqan apa? Malaikat yang mendoakan untuk orang yang suka berdharma, ya Allah berikanlah ganti terhadap rezeki atau harta yang disedekahkan untuk belakangan untuk besoknya. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita tidak rugi bukan yang menyampaikan pesan. Kita khawatir juga kalau pelit, malaikat juga ada diturunkan untuk orang yang pelit. Apa katanya? Allahumma ati mumsikan kalapa. Ya Allah jadikanlah harta yang dia sedekut pelit sedekut itu tergelam atau bilang musnah. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT, ingin kita bahagia dunia dan akhirat, kita kirim harta kita itu untuk kita dapatkan akhirat lewat kita berderma insya Allah. Kenapa? Hukumnya aja akan berlaku. Apa katanya? Bahwa al-bakhilu, orang yang pelit, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, maksudnya jauh dari manusia. Mungkin orang tidak suka datang kepadanya karena mungkin tidak sesuai dengan harapan orang, apalagi jauh dari surga, dekat kepada neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian mungkin sebagai penyampaian kita pada malam hari ini. Ada di penghujung saya sampaikan satu cuplikan hadis, mungkin potongan hadis, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di akhirat sehingga dia ditanya 4 hal, di antaranya adalah an-mali,
iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan, dari kemana dia belanjakan. Maka kita ikuti jejak langkah daripada Utsman bin Affan semampu kita, karena dari mana kita dapatkan harta tentu yang halal, maka kita akan tasorrufkan, kita akan salurkan, kita akan berikan di jalan yang halal juga, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila ridha as-salam wa qad yurja min syai'in burkut pada Qur'an ma jarhal lisan. Kalaulah pedang begitu memastikan ada tersebut, tapi kalaulah lidah melukai hati dan perasaan para hadirin sekalian, tiada lain yang dilakukan melainkan ucapan maaf dan pemberian maaf. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Taufik seorang ayah mendapatkan anak taat dan batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.